Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada kesempatan ini pada materi Umar bin Khattab. Biografi Umar bin Khattab. Dengarkan bunyi ayat yang saya bacakan berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yakhsha. Shadaqallahul azim. Nah, bagaimana perasaanmu setelah mendengar ayat Al-Quran tadi? Surah apakah itu? Umar bin Khattab tergetar hatinya setelah mendengar ayat di atas dibacakan oleh adiknya bernama Fatimah. Mengapa? Siapakah Umar bin Khattab? Umar bin Khattab lahir di kota Mekah pada tahun 538 Masehi. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Qud bin Rajah bin Adi bin Ka'ab, sedangkan ibunya bernama Hamtamah binti Hashim bin Mukhirah bin Abdullah bin Umar bin Khattab Makhzum. Silsilah bertemu dengan silsilah Rasulullah SAW pada Ka'ab. Umar bin Khattab seorang yang pemberani. Beliau dijuluki sebagai Al-Faruq, artinya pembeda kebatilan dan kebenaran. Ia termasuk salah seorang yang didoakan oleh Rasulullah SAW agar memeluk Islam. Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, muliakanlah agama Islam dengan Umar bin Khattab." Tujuannya untuk memperkuat dakwah Islam. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa beliau dengan memilih Umar bin Khattab untuk menjadi pendukung dakwah Rasulullah SAW. Sebelum masuk Islam, ia sering menentang dakwah Rasulullah SAW. Dia bersikap keras terhadap pengikut Rasulullah SAW, termasuk terhadap adiknya sendiri. Oleh karena sikapnya itu, hampir tidak ada orang yang percaya kalau akhirnya dia masuk Islam. Seorang Quraisy mengatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak mungkin masuk Islam kecuali bila keledainya telah masuk Islam terlebih dahulu. Sikapnya yang keras terhadap kaum muslimin berubah total setelah dia menjadi pengikut Rasulullah SAW. Dia menjadi pembela utama Rasulullah SAW yang paling berani. Keislamannya sangat mengejutkan semua pihak, baik kaum Quraisy maupun kaum muslimin. Dia sering diajak bermusyawarah oleh Rasulullah SAW. Usulannya sering diterima beliau untuk menyelesaikan masalah yang dimusyawarahkan. Ketika Abu Bakar As-Siddiq sakit dan merasa hidupnya tidak lama lagi, ia ditunjuk sebagai calon yang akan menggantikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Kaum muslimin menyambut gembira dan mendukung pengangkatannya sebagai khalifah. Akhirnya, pada tahun 13 Hijriah, bertepatan tahun 634 Masehi, Umar bin Khattab dibaiat sebagai khalifah kedua menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Dengan sikapnya yang tegas, namun tidak kejam, dan lembut, namun tidak lemah, adil, disiplin, dan bertanggung jawab, Umar bin Khattab berhasil memimpin kaum muslimin dari tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi sampai tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Khalifah Umar bin Khattab wafat pada tahun Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Jenazah Umar bin Khattab kemudian dimakamkan di sebelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada poin kedua, yaitu
Kepribadian Umar bin Khattab. Pada masa jahiliyah, Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang saudagar. Dia mahir berdagang hingga keluar jazirah Arab. Umar termasuk orang yang dihormati dan disegani di kalangan kaum Quraisy. Ia seorang pemberani, tegas, suka berbicara apa adanya, berkemauan kuat, dan sedikit keras. Dia tidak pernah takut berhadapan dengan siapapun. Keberaniannya itu banyak membantu Rasulullah SAW dalam menyiarkan agama Islam. Setiap ada orang yang berusaha menyakiti beliau, maka Umar bin Khattab selalu membelanya. Ibnu Mas'ud mengatakan, Islamnya Umar adalah suatu kemenangan. Hijrahnya adalah suatu pertolongan. Pemerintahannya merupakan rahmat. Mulanya kita tidak dapat mengerjakan sholat karena takut dengan orang Quraisy. Akan tetapi, sesudah Umar masuk Islam, maka dia melawan kaum Quraisy, sehingga mereka membiarkan kita mengerjakan sholat. Pada saat Nabi SAW dan para sahabat yang lain melakukan hijrah ke kota Mekah, yaitu ke Yathrib, dengan cara sembunyi-sembunyi, Umar melakukannya dengan terang-terangan, bahkan menantang orang-orang kafir Quraisy yang berani menghalangi hijrahnya. Saat itu Umar berkata, "Wahai wajah yang tidak bersinar," maksudnya orang kafir, "siapa yang ingin ibu kehilangan anaknya, maka anaknya menjadi yatim, atau istrinya jadi janda, maka hadapilah aku di balik lembah itu." Namun tidak seorang pun kafir Quraisy yang berani menghadangnya. Mereka takut berhadapan dengan Umar bin Khattab yang dikenal dengan gagah perkasa. Adapun pada poin ketiga, perjuangan Khalifah Umar bin Khattab dalam berdakwah. Setelah dilantik menjadi khalifah pada tahun 634 Masehi, Umar bin Khattab segera mengambil kebijakan untuk memajukan pemerintahan Islam di Madinah. Selain melanjutkan perjuangan memperluas wilayah kekuasaan Islam, ia juga memperbaiki struktur pemerintahan Islam, membentuk lembaga-lembaga negara, dan memperbaiki keadaan ekonomi. Di antara usaha-usaha penting yang dilakukan oleh Umar bin Khattab selama menjadi khalifah adalah sebagai berikut. 1. Mendirikan lembaga-lembaga yang mengatur bidang sosial dan hukum. Yang kedua, mendirikan Baitul Mal. Dan yang ketiga, menetapkan tahun Hijriah, yang dalam kalender Hijriah terdapat 12 bulan dalam setahun. Bulan yang dimaksud antara lain Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Adapun yang keempat, membuat mata uang. Dan yang kelima, membangun angkatan perang. 6. Mengatur gaji pegawai dan tentara. 7. Memberantas kebatilan dengan berani dan bijaksana. 8. Memperluas wilayah kekuasaan Islam. Nah, pada poin keempat, kita membahas nilai positif sikap Khalifah Umar bin Khattab. Adapun nilai positif sikap Khalifah Umar bin Khattab adalah yang pertama, rendah hati. Yang kedua, sederhana. Yang ketiga, peduli terhadap kaum muslimin. Yang keempat, teguh memegang agama Islam. 5. Berpikir kritis. 6. Adil dan tegas. Nah, itulah pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kiranya dapat bermanfaat pada saya sendiri dan kepada yang mendengarkan. Saya sudahi dengan mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.